untuk memutuskannya untuk kebaikan kita bersama. Pada zaman ini kehidupan yang sudah bersifat pura-pura dan manusia katanya semakin merosot. Kecenderungan berbuat jahat bukan berbuat baik. Dan pikiran ini bisa kita latih untuk berpikir hal yang baik, hal yang positif maupun hal yang negatif. It depends on us. Nah, kalau kita kembali sepenuhnya pada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dahulu itu, maka kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya, membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita harus menaruh perhatian terhadap rekreasi yang terdapat di sekeliling rumah dan sekolah. Hal ini harus mendapat perhatian pada saat memilih rumah tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi, di sini dikatakan bahwa rekreasi jangan kita berpikir untuk mendapatkan akan ketenangan pikiran maupun tubuh kita menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Seringkali kita berpikir terlalu jauh. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus melakukan hal-hal yang baik untuk tubuh saya. Itu benar, tetapi seringkali kita sulit untuk menentukan jenis aktivitas apa sehingga bisa membuat tubuh kita menjadi baik. Seringkali membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tapi di sini dengan jelas pelajaran kita mengatakan bahwa rekreasi itu katanya kita perhatikan saja yang terdapat di sekeliling rumah kita, di sekeliling sekolah kita. Work education itu merupakan salah satu bagian dari rekreasi. Ketika kita membersihkan rumah kita, itu merupakan salah satu bagian dari rekreasi. Tidak perlu mendapatkan biaya yang mahal, tetapi kita dapat melatih pikiran, saraf motorik kita katanya ketika kita bergerak, di samping itu dapat membentuk akan tubuh kita menjadi lebih baik lagi ketika kita bekerja. Jadi rekreasi itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Olahraga, melakukan hobi kita, bekerja, mendaki gunung, pergi ke pantai, menikmati akan alam ciptaan Tuhan, itu adalah rekreasi yang seharusnya kita buat. Gantinya kita harus menghabiskan waktu yang sangat banyak, menghabiskan uang yang begitu banyak untuk kehidupan-kehidupan pelesiran. Dengan tujuan adalah supaya mendapatkan ketenangan jiwa. Mungkin akan mendapatkan ketenangan jiwa sementara, tetapi imbasnya di waktu yang akan datang, tubuh kita, pikiran kita akan menjadi lemah ketika kita melakukan hal seperti ini. Ada banyak orang yang mau mencari ketenangan dengan minuman keras dan narkotika. Mungkin untuk sesaat mereka akan mendapatkan akan efeknya jangka pendek, tetapi setelah itu gantinya bukan ketenangan, bukannya suatu hal yang sangat baik yang akan dapat didatangkan di dalam kehidupan mereka, tapi justru sebaliknya. Jadi hati-hati orang-orang muda. Ketika mungkin kita ada masalah, ketika kita stres di dalam kuliah, ketika kita stres dalam hubungan satu dengan yang lain, jangan kita lari ke hiburan, tetapi justru kita harus apa? Berrekreasi. Tadi kita sudah pelajari. Berrekreasi tujuannya adalah untuk menciptakan kembali akan tubuh kita untuk lebih semangat lagi, lebih siap lagi untuk menghadapi akan kehidupan. Rekreasi dengan cara bekerja, membersihkan dan memperindah pekarangan dan ruangan kelas mempunyai hasil ganda, yaitu mereka akan menjaga kebersihan dan keindahan, itu manfaat yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka mempunyai cita rasa yang murni, suka akan ketertiban, suka akan kedisiplinan, suka akan keteraturan. Nah, seringkali kita salah kaprah, seringkali kita menyatakan bahwa berekreasi itu kita harus santai. Ya, betul sekali. Tetapi salah satunya cara kita untuk berekreasi adalah dengan bekerja, membersihkan, memperindah rumah, memperindah pekarangan, memperindah ruang kelas dalam konteks di dalam kelas, tidak kotor, sehingga ketika itu kita buat, itu dapat menjaga akan kebersihan sekitar, lingkungan kita, dan juga itu dapat menimbulkan akan cita rasa yang murni di dalam kehidupan kita. Kita akan suka akan ketertiban, kita akan suka akan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Oke? Pasien-pasien yang akan menanamkan sifat bersahabat, saling menghargai, minat akan diperkembangkan lagi untuk memasuki ladang dan kebun, mendapatkan pengalaman yang baru dalam pergaulan mereka yang saling menguntungkan. Jadi dalam konteks pelajaran kita ini, berkebun juga itu adalah salah satu bagian dari apa? Rekreasi. Perawat yang waspada akan mendapat banyak kesempatan menuntun pasien-pasien melakukan hal-hal yang menolong. Terutama anak-anak yang masih kecil, memandang perawat dengan penuh keyakinan dan kepada pasien-pasien tersebut. Ucapan terima kasih dan kerjasama di pihak keluarga akan meringankan beban perawat tersebut dan menerangi akan jalannya.
Jadi dengan kata lain adalah ketika kita dalam konteks ini, konteks perawat, di rumah sakit mungkin menghadapi akan pasien-pasien tersebut, ketika mereka bekerja, melayani, itu juga bagian dari apa? Rekreasi. Dan akan meringankan akan beban perawat, meringankan akan beban si pasien, dan mereka juga akan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Oke. Pikiran yang diisi dengan hal-hal yang berguna adalah satu benteng terhadap kejahatan, lebih berfaedah dan lebih berharga daripada peraturan dan disiplin yang tidak terhitung jumlahnya. Ada satu kutipan mengatakan bahwa lebih baik sedikit aturan tetapi dijalankan dibandingkan dengan begitu banyak aturan tetapi kita tidak menjalankan akan aturan tersebut. Mari kita lihat ini, pendidikan keterampilan. Berusaha bekerja dengan tanganmu. Pada masa penciptaan dunia, mengerjakan sesuatu telah ditetapkan sebagai satu berkat. Bekerja dimaksudkan untuk perkembangan, daya, dan kebahagiaan. Perubahan keadaan dunia dengan perantara kutub dosa telah membawa perubahan dalam hal bekerja. Kita tahu bersama ketika Tuhan menyelesaikan akan pekan penciptaan. Allah melihat itu semua sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, dan setelah itu manusia ditempatkan di Taman Eden. Kita tahu ceritanya Kejadian 1 dan 2, dan ada Adam dan Hawa di sana. Tujuan Allah menciptakan manusia ini bukan untuk bermalas-malasan, tetapi tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk supaya ada perkembangan di dalam diri, di dalam tubuh mereka, di dalam pikiran, di dalam kekuatan, dan tujuannya supaya memperoleh kebahagiaan. Pekerjaan Adam dan Hawa atau manusia pertama adalah mereka harus mengelola, harus mengusahakan akan taman tersebut, harus menjaga akan taman tersebut. Jadi mereka diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk bekerja. Rekreasi atau bekerja merupakan bagian dari rekreasi. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yang tadinya itu pekerjaan itu merupakan suatu kesenangan untuk memperkembangkan akan daya, memperkembangkan akan kekuatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi telah berubah perspektif mengenai pekerjaan ini ketika sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi meskipun kini bekerja itu disertai dengan kekhawatiran, kelelahan, dan rasa sakit, namun masih tetap merupakan sumber kebahagiaan dan sumber pertumbuhan. Itulah sebabnya mau bahagia, mau supaya kita ada kepuasan di dalam kehidupan kita, mari kita bekerja. Tidak hanya diam-diam saja, tetapi kita bekerja. Bekerja itu adalah rencana Allah untuk memulihkan manusia dari kejatuhan dari dalam dosa, mencegah pemanjaan diri, meningkatkan kerajinan, meningkatkan akan kemuliaan kita atau kehormatan, dan yang terakhir adalah meningkatkan akan keteguhan hati. Harus ada prinsip, harus ada disiplin di sana. Sebagai satu peraturan gerak badan yang sangat menguntungkan terhadap orang-orang muda akan didapati di dalam pekerjaan yang sangat berguna. Jadi, ketika kita mendapatkan pekerjaan itu harus melibatkan pikiran maupun fisik, itu bukan kutuk bagi kita, itu bukan akibat oleh karena kita tidak, contohnya mungkin karena kita tidak senang mendapatkan akan itu bukan kutuk, tetapi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan berkat lewat pekerjaan. Nah, orang-orang muda perlu diajar bahwa hidup berarti bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan bertanggung jawab, dan bekerja dengan penuh waspada. Ingat ketiga prinsip ini ketika kita bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita harus melakukan itu dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, dan dengan kewaspadaan. Ada banyak orang pintar, tetapi itu belum cukup, harus dibutuhkan hikmat. Karena dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, orang pintar sekarang banyak, tetapi ada banyak juga mereka yang ada di balik jeruji besi. Oleh karena apa? Bekerja tidak dengan sungguh-sungguh, bekerja hanya untuk memuaskan akan kepelesiran, memuaskan akan keinginan mereka, dan tidak dengan rasa tanggung jawab, dan pada akhirnya menuai akan akibat. Itulah sebabnya minta hikmat dari Tuhan. Bukan hanya pintar, bukan hanya mengandalkan akan kemampuan atau mengandalkan akan kepintaran kita, tapi kita harus minta itu dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan. Mereka memerlukan pendidikan yang akan membuat mereka menjadi orang-orang atau pria dan wanita yang praktis, yang dapat menghadapi kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Mereka harus diajar bahwa disiplin yang sistematis, pekerjaan yang diatur baik adalah satu benteng terhadap gejolak kehidupan, satu pertolongan terhadap segala bentuk perkembangan,
perlu diketahui bahwa tidak ada pria atau wanita yang dipandang hina kalau bekerja keras. Oke, tidak ada pria yang akan atau pria dan wanita yang akan dipandang hina kalau bekerja keras. Yang dipandang hina adalah sifat bermalas-malasan. Oke, pengaruh atau bahaya kemalasan, mari kita lihat. Mendorong pemanjaan diri, kehidupan yang kosong dan kering karena tidak tahu mau melakukan apa, kesempatan mengundang pertumbuhan setiap kejahatan, dan katanya ini pada akhirnya akan membuat sehingga oleh karena kita tidak memiliki pekerjaan, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan apa yang kita inginkan. Yang tadinya kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja, tetapi oleh karena kita tidak bekerja, kita merugikan akan orang lain dengan mencuri atau ya merugikan akan kehidupan dari orang lain. Itu akibat dari kemalasan. Tapi kalau kita bekerja, maka kita dapat menjadikan pekerjaan itu sebagai benteng terhadap gejolak kehidupan. Kita akan dipandang sebagai pria dan wanita yang hidup di dalam pekerja atau bekerja keras. Jangan malu. Di sini banyak student labor, baik di kelas ini maupun di Universitas Kelabat ini. Kalau kita melihat mungkin secara pribadi, kenapa mereka harus angkat sampah, kenapa mereka harus terlibat dengan hal-hal yang kelihatannya kotor. Kotor dalam hal kita harus angkat sampah yang kotor, harus bawa ke tempatnya, harus dibuang dan lain sebagainya. Tetapi itu merupakan berkat di sini dikatakan. Apabila bekerja keras hal yang dengan cara yang halal, maka itu adalah yang diperhitungkan, digantinya hanya sifat yang bermalas-malasan.